Hai teman-teman, penganiayaan berat berakhir dengan kematian warga sipil oleh anggota Pas Pampres beberapa waktu lalu kembali terjadi. Kita lihat sebelumnya juga mungkin ada kasus-kasus serupa yang terjadi seperti ini, mirip-mirip. Nah, apa yang sebetulnya terjadi? Kenapa kerap kali terjadi dan bagaimana pengusutannya? Saya akan membahas langsung siang ini bersama dengan Khairul Fahmi, pengamat militer. Penganiayaan warga sipil dilakukan oleh anggota TNI lagi-lagi terjadi. Kalau bacaan dari Pak Fahmi, bagaimana melihat ini? Iya, sebenarnya kalau kita lihat ya, fenomena aparat nakal, melanggar hukum, terlibat tindak kejahatan, itu selalu mungkin terjadi. Termasuk di lingkungan militer yang memang merupakan salah satu alat kekerasan negara gitu. Kekuatan, kekuasaan itu kan memang selalu mudah untuk disalahgunakan. Nah, makanya kemudian penting bagi apa namanya institusi-institusi yang punya kekuatan, punya kekuasaan itu kemudian mengatur, membatasi peluang untuk disalahgunakan itu dengan kode etik, dengan apa namanya ketentuan-ketentuan yang menyangkut kedisiplinan, begitu ya. Itu kan dilakukan untuk membatasi atau mencegah peluang terjadinya eh, apa kenakalan, pelanggaran hukum, kejahatan dan sebagainya itu. Jadi kalau sebenarnya kalau kita mendengar ada tentara melakukan pelanggaran hukum atau terlibat kejahatan misalnya, ya itu saya kira sebenarnya wajar saja ya. Eh, Sama seperti apa namanya warga masyarakat yang lain ya juga bisa ada yang baik ya ada juga yang buruk gitu ya ada juga yang jahat ada juga yang melakukan hal-hal yang melawan hukum itu saya kira wajar. Nah, yang jadi masalah atau menjadi tidak wajar jika kemudian persoalan-persoalan itu, kasus-kasus pelanggaran hukum, kejahatan dan kejahatan itu kemudian ditutupi, dibiarkan, diingkari atau malah dianggap tidak pernah terjadi oleh institusinya. Itu baru saya kira itu baru tidak wajar atau jadi apa namanya jadi masalah. Begitu juga dalam apa namanya kasus-kasus yang uh, terjadi beberapa waktu ini di lingkungan TNI, eh, baik apa namanya yang kasus eh, Pas Pampres ini, kemudian sebelumnya di apa yang duduk apa Polrestabes Medan maupun sengketa kewenangan antara KPK dan TNI ini hal yang apa namanya saya kira sangat apa namanya mungkin terjadi di manapun. Oke, mana sebetulnya pengusutan di tubuh militer ini, Iya, Kak? sebenarnya kita juga nggak tahu persis ya kenapa masih eh, Mhm. belum di belum dirilis apakah belum apa pemeriksaan awalnya belum tuntas atau seperti apa ini juga yang memang kita Mhm. tunggu tapi eh, saya juga menduga mungkin ini juga masih ada kaitannya dengan katakanlah eh, warisan praktek-praktek di masa lalu di mana apa namanya eh, kasus-kasus yang melibatkan prajurit ini kemudian bukan di tidak ditangani ya tapi eh, katakanlah penanganannya proses penegakan hukumnya itu kan kemudian di tidak dipublikasikan gitu ya, tidak dipublikasikan dengan baik karena dikhawatirkan kemudian akan berkaitan atau merusak reputasi gitu ya. Nah ini cara pandang masa lalu saya kira yang kemudian memang perlu diperbaiki, perlu dibenahi gitu ya. Karena Oh, kalau sekarang kita lihat sebenarnya ketika apa penanganan apa masalah-masalah hukum di lingkungan TNI ini dipublikasikan atau ditunjukkan pada publik, publik justru mengapresiasi, justru publik merasa apa antusias dan angkat jempol begitu ya terhadap apa yang dilakukan TNI. Nah ini yang mestinya dilakukan juga dalam kasus-kasus yang menjadi perhatian publik seperti saat ini ya, seperti kasus Pas Pampres ini. Bang Fahmi melihat apakah ada motif-motif lain? Eh, saya kira motif pemerasan ini saja ya sudah menunjukkan bahwa apa namanya sejauh ini ya artinya kan ini soal duit ya soal apa eh, bagaimana mereka berusaha menghimpun dana lah gitu ya. Nah Bukan. masalahnya kemudian
apakah ini motifnya perorangan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi saja atau seperti apa, ini yang juga sebenarnya perlu didalami ya. Kita apa namanya, kalau ini perorangan ya sudah, ini bisa diselesaikan secara normal lah gitu ya, sebagai sebuah kejahatan yang bisa dilakukan oleh siapa saja dan korbannya bisa siapa saja. Tapi kalau kemudian ini berkaitan dengan skema-skema yang lebih lebih jauh, misalnya untuk kepentingan penghimpunan dana dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita khawatir ini apa namanya harus eh, dilakukan, didalami begitu ya, siapa saja yang kemudian tahu dan eh, terlibat, atau kenapa ini hal ini misalnya ini dilakukan sudah tidak apa namanya, bukan baru pertama kali atau sudah berulang kali, kenapa ini apa hal seperti ini dibiarkan, yang kemudian justru bobot kejahatannya juga semakin meningkat akhirnya, yang semula mungkin menjadi tukang palak gitu ya, kemudian Oke. lanjut jadi penculikan dan penganiayaan. Nah, iya, Bang Fahmi, kami mendengar ada isu, dan ini memang perlu dikonfirmasi, tapi kami ingin mendapatkan pandangan dari Bang Fahmi bahwa korban ini diduga menjadi, saya bisa katakan, menjual obatan ilegal seperti itu. Dan kemudian pihak TNI ini melakukan penculikan. Tidak diketahui, sebetulnya belum dijelaskan secara detail apa yang menjadi motifnya. Bagaimana Bang Fahmi melihat ini? Iya, eh ya dia, saya kira apa namanya, Mm-mm. kelompok prajurit ini, 2 orang kan. Mhm. Ini kelompok prajurit yang melakukan apa namanya, pemerasan ini, diikuti oleh penculikan dan penganiayaan ini, eh, mungkin apa namanya, melihat peluang begitu ya, Mhm. ada pelaku pelanggaran hukum ya, perbuatan melawan hukum gitu, yang eh, kemudian bisa ditarget katakanlah gitu ya, untuk apa namanya, dimintai ya sejumlah uang begitu. Nah, ini yang apa namanya, eh, menurut saya juga mereka ini memanfaatkan celah saja, celah apa namanya, Oke. celah hukum, dan Posisi eh, seperti itu, ya, posisi dan dan jabatan. karena mereka punya, kalau posisi dan jabatan, sebenarnya kalau mereka benar-benar hanya memanfaatkan posisi dan jabatan, mereka tidak perlu juga mengaku sebagai polisi, misalnya menyaru menyaru Nah, sebagai polisi misalnya begitu. Tapi ini justru saya kira mereka mereka hanya memanfaatkan celah hukum dan punya keberanian untuk melakukan itu. Ya. Kalau kalau ini sekedar saya tahu apa yang kamu lakukan, ya, tapi dia bisa berani memperkenalkan diri, saya TNI, dan kalau kamu nggak apa ngasih saya sejumlah uang misalnya, saya akan laporkan ke polisi misalnya, itu yang akan dia lakukan. Tapi ini kan dia justru eh, bahkan mengaku sebagai polisi, artinya dia hanya memanfaatkan itu tadi, memanfaatkan celah tadi. oke, Bang Fahmi sebagai pengamat militer, bagaimana melihat nanti pengusutan kasusnya ini? Ya, saat sekarang ini kan pelaku sudah kabarnya sudah ditahan, sudah dilakukan apa namanya, proses penyidikan juga oleh Pom Jaya gitu ya. Nah, tentu saja harapan masyarakat kemudian adalah melihat proses hukum yang fair dan memenuhi rasa keadilan gitu ya. Mhm. Apalagi kasus ini kan hukumannya bisa sangat berat ya. Kalau perbuatan ini memang direncanakan, ya ancamannya jelas hukuman mati kan gitu. Dan TNI sendiri juga Berarti kalau ya berpotensi kita dengar, berpotensi dihukum mati seperti itu, Bang oh iya, Fahmi. iya kan Oke. ancaman terberatnya kan kalau apa namanya, Mhm. seperti ini kan bisa hukuman mati, dan itu sudah ditegaskan juga oleh Mabes TNI kan, Mhm. akan mengawal. Nah, tinggal kita melihat gitu ya, depan apakah kemudian eh, sesuai dengan harapan publik atau tidak gitu ya. Karena kita juga berharap kasus-kasus serupa tidak terulang lagi di masa depan, dan tentara ini tidak jadi momok bagi masyarakat gitu ya. Karena itu tentu saja eh, bagaimana menjamin agar proses penegakan hukum dan peradilannya itu nanti berjalan dengan fair dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, itu penting gitu. Kemudian Oke. termasuk juga dari TNI sendiri ya harus ada upaya serius untuk menunjukkan komitmen itu.
Oke, untuk nanti prosesnya ini apakah akan ditampilkan ke publik seperti dengan pengadilan-pengadilan sipil seperti itu, Bang? Ataukah ada perbedaan yang cukup signifikan? Apakah nanti juga akan seterbuka itu? Bang Fahmi melihat ini akan seperti apa? Eh, saya kira kalau secara hukum acara kan sebenarnya sama, hampir sama ya, Mhm. kurang lebih sama antara apa peradilan umum dan peradilan militer ini. Nah, kecuali kasus apa namanya ketika eh, jangan menyangkut hal-hal yang sifatnya lebih sensitif atau menyangkut secara asia negara baru baru mungkin apa namanya dilakukan tertutup. Nah, sebenarnya dalam kasus ini juga tidak ada alasan untuk eh, persidangannya dilakukan secara tertutup. Ini kejahatan gitu ya. Jadi saya kira bisa disaksikan oleh siapapun. Tinggal kemudian karena ini juga sama ya pemacaranya begitu. Ya majelis hakim yang harus apa namanya menunjukkan itu dan karena ini juga peradilan militer eh, apa arahan dan kebijakan dari Panglima TNI misalnya untuk bagaimana persidangan itu nanti harus dilakukan itu saya kira juga menjadi hal yang penting untuk ditegaskan begitu ya. Misalnya Panglima TNI sejak awal menegaskan supaya peradilannya nanti eh, dilakukan secara terbuka dan publik diberi akses yang seluas-luasnya untuk bisa eh, menyaksikan atau minimal mendapat informasi terkait dengan proses yang berjalan begitu. Itu yang saya kira perlu apa namanya eh, disampaikan komitmen-komitmen itu oleh oleh TNI. Oke, baik. Terima kasih Pak Fahmi. Kami sudah dapat poinnya. Sekali lagi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Amici TV. Kita harapkan tentunya ini ada keterbukaan seterang-terangnya terkait dengan kasus penganiayaan yang akhirnya mengakibatkan warga sipil meninggal dunia.